Syekh Muhammad Sholeh bin Abdurrahman adalah seorang ulama penyebar agama Islam di kawasan pantai utara Banten. Syekh Muhammad Sholeh sebelumnya adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu dari Sunan Ampel, dia kemudian menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin atau Sultan Syarif Hidayatullah yang pada masa itu menjadi penguasa Cirebon. Setelah menimba ilmu dari Sunan Gunung Jati, lalu Syekh Muhammad Sholeh diperintahkan oleh gurunya untuk berdakwah sambil mencari putranya Maulana Hasanuddin yang pergi ke Banten dan sudah lama tidak kembali ke Cirebon. Kala itu Banten masih beragama Hindu dan masih di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Ulum dengan pusat pemerintahannya berada di Banten Girang. Akhirnya Syekh Muhammad Sholeh pun bertemu Maulana Hasanuddin di Gunung Lempuyang dekat Kampung Merapit, Desa Ukirsari, Kecamatan Bojonegara. Setelah bertemu, Maulana Hasanuddin menolak untuk segera kembali ke Cirebon karena merasa terpanggil untuk mengislamkan Tatar Banten yang masih banyak dan Pulau Panaitan ujung kulon. Syekh Muhammad Sholeh pun akhirnya menetap di Gunung Santri yang merupakan salah satu bukit dan nama kampung di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang dan mulai berdakwah menemani Sultan Hasanuddin. Prabu Pucuk Umun pun menantang Maulana Hasanuddin untuk bertarung dengan cara mengadu ayam jago dan sebagai taruhannya jika kalah akan dipotong lehernya. Tantangan Prabu Pucuk Umun lalu diterima Maulana Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya Syekh Muhammad Sholeh, akhirnya disepakati yang akan bertarung melawan Prabu Pucuk Umun adalah Syekh Muhammad Sholeh yang bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertarungan dua ayam jago tersebut berlangsung seru, namun akhirnya ayam jago milik Maulana Hasanuddin yang memenangkan pertarungan dan membawa ayam jago tersebut ke rumahnya. Ayam jago tersebut berubah menjadi sosok Syekh Muhammad Sholeh sekembalinya di rumah Sultan Maulana Hasanuddin. Akibat kekalahan adu ayam jago tersebut, Prabu Pucuk Umun pun tidak terima dan mengajak berperang Sultan Maulana Hasanuddin. Namun akhirnya pasukan Prabu Pucuk Umun pun dapat dikalahkan dalam perperangan dan mundur ke selatan bersembunyi di pedalaman Rangkas yang sekarang dikenal dengan suku Baduy. Setelah selesai mengemban tugas dari Sultan Maulana Hasanuddin, Syekh Muhammad Sholeh pun kembali ke kediamannya di Gunung Santri dan melanjutkan aktivitasnya sebagai mubalik dan menyiarkan agama Islam kembali. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada usia 76 tahun dan berpesan kepada santrinya jika wafat dimakamkan di Gunung Santri. Di dekat makam beliau terdapat pengawal sekaligus santri Syekh Muhammad Sholeh, yaitu Makam Malik, Israel, Ali dan Akbar yang setia menemani Syekh dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Muhammad Sholeh wafat pada tahun 1550 Hijriah, 958 Masehi. Jalan menuju makam waliullah tersebut mencapai kemiringan 70-75 derajat sehingga membutuhkan stamina yang prima untuk mencapai tujuan jika akan berziarah. Jarak tempuh dari tol Cilegon Timur 6 km ke arah utara Bojonegara. Jika dari kota Cilegon melalui Jalan X Matahari Lama sekarang menjadi Gedung Cilegon Trade Center 7 km ke arah utara Bojonegara.